Menurutmu Bunda Maria orang berdosa nggak? Jelas di dalam Alkitab dikatakan tidak ada semua orang berdosa, tidak ada yang Nah, berdosa. termasuk Maria karena ini ya baca ya. KGK berapa tadi? 192. 1192. Nah, Sebentar, 192. Romo. Hmm. Bro, Bapak Hasmedi, kita tidak membawa denom, kita membawa sola scriptura ajaran Alkitab ya. Jadi kalau ada denom misalnya kayak Advent tidak ikut hari Sabat, masuk neraka, itu justru yang kayak gitu yang kita tentang. Katolik bilang kalau di luar Katolik nggak ada keselamatan. Ortodok. Kalau nggak dibaptis di Ortodok masuk neraka, itu sektarian, itu bukan ajaran Alkitab ya. Kita di sini nggak ngajarin denom, ya, nggak ada. Nah, ini kita baca ya. KGK, Katekismus Gereja Katolik nomor 1192. Gambar-gambar ini juga termasuk patung, di dalamnya 3 dimensi ya. Gambar-gambar suci di gereja dan di rumah-rumah kita diperuntukkan supaya membangkitkan iman. Nah, bayangkan, padahal firman Tuhan bilang apa? Iman bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan, bukan liatin gambar sama patung, ya kan? Akhirnya tafsir imajinatif. Oh, anaknya raja, mamanya ratu. Nah, itu kelakuan, ya kan? Nah, misteri Kristus dan menumbuhkannya. Nah, ini ya, ini yang kalimat ngeri pagan nih. 1, 2, 3. Melalui, nah, coba baca ya. Ikon patung Kristus, ya kan? Terus lanjut bawahnya. Dan karya penyelamatannya, kita menyembah kepadanya sendiri. Nah tuh, simbol-simbol sarana penyembahan patung itu. Lanjut. Dengan gambar-gambar. Miki ini juga, lama-lama gue turunin ya, lompat-lompat. Foto pacarnya pula ditampilin. Jadi Awas fotonya begini, teten lagi. Bunda Allah, para begini. suci, para malaikat, dan menghormati pribadi-pribadi. Susah amat geraknya. Bacanya bingung gua kalau pribadi-pribadi yang digambarkan di situ. Nah, tuh lihat tuh. Sesat bener Bang, menurut Bang Hasmedi. Alkitab bilang apa? Iman bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan, bukan liatin patung. Akhirnya berhayal. Jadi begini teman-teman. Terus terang, saya punya patung salib dengan Tuhan Yesus ada di rumah, tapi saya tidak kultuskan. Itu hanya sekedar simbol. Abang cium-cium nggak? Enggak lah. Oh, cium-cium udah Katolik abang berarti. Saya kan Kasih lilin suka nggak? seni. Kasih lilin nggak? Sama dupa-dupa. Tidak. Pada intinya bahwa kita hidup di tengah-tengah mayoritas supaya orang seberang sana itu mengetahui bahwa kita ini orang Kristen. Ya. Oke ya Pak ya, Pak Sumedi, nanti masih ada yang mau naik ini dari Katolik ya. Thank you, Miki. Oke, Bang Hasmedi. Terima kasih. Kita kasih satu kursi Petrus buat orang Shalom Katolik. ya, terima kasih. Saya senang ada orang waras ya. Banyak yang nggak waras sekarang, nyembah-nyembah patung. Percayalah, bukan orang pagan. Saya senang ada orang percaya, sesama orang percaya. Betul nggak? Iya. Bukan orang pagan. Silakan ada tamu selanjutnya nih. Aku kalau dengan ini aku nggak berani. Ini donatur satu, aku nggak berani. Spender. Tapi spender masa koinnya 0 ya? Gak percaya dah. Ya iyalah, spender kan ngasih itunya. Spender nggak perlu Baru koin. naik. Iya, halah. Loh, kalau aku naik Katoliknya di mana? Itu di tengah loh. Siapa turun, Loh. Miki? Kenapa Miki turun? Dia lagi mau makan dulu, habis itu dia mau hajar Katolik kali. Oh gitu kah? Ya lanjut teman-teman, lanjut. Aku
kalau lihat ini Yesus ya gue langsung ini apa nggak speechless. Segininya ya itu aduh. Hormat, kami mengundang para Katolik Roma. Nah ini Katolik ini. Bener, Katolik itu musuhnya tuh kitabnya sendiri tuh dimusuhin, gak didengar. Ataukah apakah Katolik sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan imannya? Silverius kejang-kejang di bawah. Tripod Katolik sedang goyah. Davin, selamat ini. Selamat naik di room kita. Gak sulit ya join. Kayaknya hubungan dengan Santo Wifi kurang erat. Belum prosetan kan? Oke lah. Kenapa kamu bilang room prosetan? Coba alasannya apa? Karena salah satu di antara klien termasuk saya pun setan juga kan. Nggak mau buka on cam kan? Kan salah satunya cuma Romo kamu yang itu sudah on cam. Ini Pak Ben-Hur pernah on cam. Masa on cam terus ngapain? Ini kan lagi intinya lagi pengajaran. Ini bukan room kenalan, botol. Bukan room kenalan. Ini kita ngebahas dialektika mengenai ajaran-ajaran yang benar. Karena di dunia itu beredar ajaran yang banyak sekali macam-macam. Nah, salah satunya yang sesat itu adalah Katolik. 36.000 kesesatan. Kenapa moderator? Ini bukan room cari jodoh ya. Ini kan room setan ini. Benar nggak? Ya apa alasannya? Lu jangan congor, kelihatan lu bodoh banget. Asal ngomong, lu percis kayak romomu. on cam kok. Romomu tuh tukang fitnah, sama nggak asal ngomong, aja ngedabrus ngomong. Maria saya kan dari surga. Kalau ada yang on cam, kamu on cam nggak? Kalau ada yang on cam, kamu on cam. Rasul mana yang ini yang mengajarkan nggak tahu. Tuh, aku kasih lihat kuntilanak loh. Enggak on cam kok. Jangan kok ngomong aja kok dulu. Tadi kan bahas patung kan, setan. Gak usah kok Iya, ini ngomong, masa buka kamu on cam kok. menghormati Maria, Marianya kayak kuntilanak. Lu menghormati Maria nggak? Itu tuh lihat tuh Maria lu digituin. Itu lihat tuh. Ada di bawahnya itu gambar Yesus. ada kipas-kipas pelangi lagi. Di gerejamu nggak ada apa? Gambar Yesus. Ini Mak, aku lagi ngebahas patung Maria. Kalian mengatakan menghormati Maria Bunda Theotokos. Masa Nggak ada, di Theotokos gerejaku lihat gambarnya nggak ada. kayak gambar kuntilanak? Kalian itu nggak ngerasa? Ada. Itu kan hanya imajinasi, kawan. Bukan imajinasi, itu tuh Sama udah seperti rusak ya, Yesus, udah rusak Yesus. karena itu udah lama. Ada dalam rupa. Nah itu teh harusnya diganti, kayak- diperbaiki karena kan Maria malu, masa Maria kayak kuntilanak? Itu ada yang open Buka cam deh, tuh, buka Delo. kameramu. Kamu jangan suruh-suruh doang. Tuh ada yang open. Buka. Semua Buka deh. setan. Buka. Kamu ini buka. Oh, semua lah. Di room Buka. kami. Iya, kamu buka Apa itu dulu. semua ini? Kamu Di room buka kami dulu. Katolik. Nanti semua Nggak ada sudah buka. disembunyikan. Ini semua loh. Iya, kamu buka dulu. Kau Kamu siapa satu buka rupanya? aja, kamu nggak berani. Biar sekali screenshot. Turun lah kamu Kau dimatiin. kamu undang yang lain aja. Screenshot kau langsung turun aja, nah. dimatiin. Udah minta buka kamera, udah ada bukain kamera. Sampah peradaban. Dasar Bani Pagan ini cuman ngomong doang. Buka semua. Makanya kalau nggak ada Sebenarnya siapa sih yang paling benar begini bilang begini? Jadi yang itu bahasa Cina apa bahasa Jepang itu lambang telepon ya. Kamu harus menguji dengan baca kitab suci. Jadi siapa nih room ini bener nggak ngomongin tentang kitab suci sesuai dengan makna yang sebenarnya gitu.
Ya kamu Romo, nggak Romo. boleh percaya kepada Romo. siapa gitu, orang kamu Hadir, hadir. kenal semua kita di sini akan masalah pribadi. Itu ada yang tulis di bawah, Roy benar tapi banyak dominasi. Yang mendominasi itu Belajar bahasa paus. Indonesia. Yang mendominasi paus. Iya makanya. Katrom ini kalau bahasa Indonesia dirusak. Hancur Ki. KBBI. Hengki, apa namanya, Katolik udah banyak yang mengatakan bahwa kitab suci itu buku mati gitu. Itu diajarin sama Romo PA. Kamu tinggal lihat viti-vitinya ya. Itu memang kurang ajar itu. Padahal 2 Timotius 3:16 mengatakan segala tulisan diilhamkan Allah ya. Jadi kalau Katolik itu kurang Dan ajar di Ibrani sesat. dikatakan firman itu hidup. Iya. Iya, aku panggil siapa nih, si telepon aja. Telepon yang satu cium batu, yang satu ya bener gitu. Padahal di Alkitab itu jelas di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 49 ya teman-teman ya. Kita ini adalah keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi itu sama dengan kesenian, kerajinan perak gitu, nggak ada gitu. Jadi kembali lagi uji sama kitab suci. Iya. Jadi orang Katolik ini memang bikin pusing ya, bikin pusing. JS Badudu pasti marah banget sama kalian. Karena tadi siang si Sirilius kutanya apa dasar doa bersama Maria dari Yakobus 5 ya kan. Saling mendoakanlah kamu. Aku tanya saling mendoakan ya, iya katanya. Nah berarti saling mendoakan. Kamu kasih pokok doa ke Bunda Maria betul? Betul katanya. Terus Bunda Maria kasih pokok doa apa ke kamu? Oh nggak begitu katanya. Lah, terus itu bukan saling mendoakan ya kan. Kalau saling misalkan begini. Onikase saling sapa dengan Ben Hur. Apa yang terjadi? Saya sapa dan Ben Hur sapa balik. Betul enggak teman-teman ya kan? Iya, Namanya saling. saling. Iran Katro bilang saling mendoakan. Kamu kasih pokok doa apa ke Maria? Banyak. Maria kasih pokok doa apa ke kamu? Nggak ada. Dia pengantara. Itu bukan saling mendoakan. Itu namanya mengkurirkan. Ya, ngerti? Kalian ini memang sama kayak Bunda Maria udah hidup tenang di surga Silverius bersama Bapak di surga. Kalian kasih kerjaan, Ratu Alam Semesta lah. iya, kalian itu ya, kalian tuh pausmu itu ya, takutnya aku pas sebelum ke neraka diajak ketemu dulu sama Yesus, Petrus, terus ditabokin ya kan? Kenapa? Nyuruh mamanya tiap hari, iya kan? Itu manusia. Iya, Petrus Ada juga batasannya. Disuruh jaga Ratu Alam Semesta, emang sanggup? suruh jaga neraka, Oh, iya. Tori, ya kan? Banyak amat kerjaan, Oh, kalian mendoakan. Waduh, melindungi, manusia. ya kan? Manusia ada batasnya, woi. Iya. Bunda kalian. Selamat sore Fabian. Selamat sore bang. Ya Fabian. Shalom. Shalom dari Kristen apa Katolik bang? Kristen bang. Oke bang, menurut abang Bunda Maria berdosa nggak bang? Berdosa bang karena dosa warisan bang. Betul, ini kita tepuk tangan dulu karena kewarasan bang Fabian ya. Kita hargai orang waras, nah betul. Oke, ada yang mau disampaikan bang buat Katolik-Katolik di bawah? Oh begini bang. Kita sangat apresiasi dengan room ini. Dengan adanya room yang kayak gini, itu bisa menjadi edukatif untuk kita semua, terkhusus nih untuk teman-teman Katolik yang selama ini kayaknya didoktrin dengan pengajaran-pengajaran yang Sesat. melenceng lah. Contoh nih bang, Katolik bilang Maria tuh diangkat ke surga. Itu
ayatnya itu di mana? Tradisi suci katanya bang. Iya, sementara Yesus yang kita tuhankan, dia mati loh bang, mati 3 hari. Artinya Maria ini di iman Katolik ini lebih tinggi posisinya dari Yesus. Betul. Memang sudah begitu. Ya, kita berharap sih teman-teman sebelah itu bisa menyadari itu. Iya, jadi orang Katolik ini bilang kalau jadi pola pikir mereka begitu begini, kalau anaknya sakti, mamanya lebih sakti lagi gitu. Makanya mereka percaya doa harus lewat Maria karena pasti Yesus segen menolaknya gitu. Itu ada doanya bang di doa novena 3 Salam Maria, dikatakan begini, putramu pasti tak akan menolakmu. Nah gitu ya kan. Nah, bingung kita yang Tuhan yang mana ya kan. Iya, iya. Iya. Ini Siapa yang yang lebih Rahil bagi bunda? Bro, siapa sih Fabian? Yang lebih saya paling nggak terima adalah ketika keselamatan yang sempurna yang datang dari Allah, ya, Allah Tritunggal yang mengaruniakan anaknya ditolak dengan mengatakan bahwa harus melalui purgatori. Itu menghina itu. Kasih Allah yang begitu besar tuh dihina. Padahal ayatnya banyak, ya, akan dimateraikan Roh Kudus. Di 1 Korintus 7 ayat 23 sudah dibayar lunas gitu. Satu kali untuk selamanya, itu dihina ajaran itu. Itu saya paling, artinya menghina Allah Tritunggal itu sebenarnya adalah menghujat Roh Kudus, itu antikristus. Iya, Yesus yang intinya lain terkutuk. udah sangat melenceng ya bang ya. Iya. Ya kalau taruhlah patung aku masih inilah ya. Mereka dengan membela dengan segala macam. Tapi tentang keselamatan, tentang karya Allah, tentang kasih Allah yang ditolak ya. Itu menghina itu. Jangan salah bang Asroha, sesuai Konsili Nikea II, tidak proskuneo kepada patung, anatema, terkutuk, terpisah dari Allah. Ya kan sama keselamatan juga itu. Ada keselamatan, patung jadi juru selamat. Dikatakan begini loh. Dikatakan begini, menolak patung berarti kita menolak inkarnasi. Itu ajaran apa itu? Betul itu. Inkarnasi dikaitkan dengan patung. Kan blasfemi itu. Itu loh. Betul itu. Diterjemahkan bang Ben-Hur, blasphemy itu apa? Nanti orang Katolik di bawah nggak ngerti. Soalnya bahasa Indonesia aja berat ya kan. Apalagi bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris katanya. Sorry. Blasphemy itu penghujatan. Iya. Yang Dominik gaya bahasa kita 841 ya kan. Dia bilang secara ontologis. Sebentar Dominik, jelaskan dulu ontologis itu, langsung kabur. Begitu Pak Bian, terima kasih untuk ini supportnya ya. Kalau di bawah tetep layar supaya suka ada yang apa Siap bang. lapor. Makasih ya, Oke, mungkin ada yang akan oke, Bang. naik lagi ya. Oke bang, gitu aja bang. Moga iya. ini Oke. bisa mengedukasi teman-teman Katolik yang di bawah lah. Baik, Ya. jangan lupa ya bang, follow teman-teman juga di Komal ini supaya semakin tersiar Injil diberitakan, doakan. perpatungan dirobohkan, amin. Siap bang. Izin turun bang. Oke, Ya. Fabian. Jadi gua ini Bang Ben ingat di Manado dulu kan. Kalau lihat orang Katoliknya di Manado ada opa kan. Dia piara cucunya. Nah, terus cucunya ini nilainya jelek ya kan. Terus opanya bilang, "Makanya school ngana, school. Apa itu opa school? Bergaul katanya." Bergaul ya kan. Wih, Sama, ada tamu gitu. istimewa Benediktus. Wah, ini Bene nih. Tamu istimewa. Tapi Bene udah luar biasa loh. Bene tuh ada kemajuan, dia bisa diskusi. Dulunya mah masuk tuh nggak bisa berhenti tuh. Tapi Sekarang berapa minggu luar lalu biasa sempat dia. masuk room Dominik, ini lagi stadium 5 lagi. Langsung Kawan-kawan, apa Wis, kabar? langsung bersanding dengan di samping aku penggugat. Iya, cocok ya. Sobat lama. Aku penggugat dan Penggugat, ada Benedict. teman lama, silakan penggugat. Langsung ya di sampingnya. Ngeri ini. Ini bukan kebetulan ini perjumpaan ini. Iya.
Kayaknya Bene udah bisa menghancurkan penggugat nih, udah bisa menggugat sang penggugat ini. Bang penggugat jangan pura-pura nggak denger dong, ya kan? Dia lagi makan kayaknya jauh. Apa Bene mau ngomong apa? Kenapa si Penghormatan Bene? kepada Ada. Bunda Maria Silakan itu kan penggugat. sudah keniscaya. Langsung muncul dia. Kenapa Bene? Sudah keniscaya diskusi apa? penghormatan kepada Maria itu. Kalian mau kenapa Maria? Iya, kalian mau menyangkal pun tidak bisa karena itu kan sudah nubuat kitab suci. Ya, Apa yang mau harus ikuti, disangkal? harus terima. Maksudnya Begitu. apa yang harus diterima? Apa yang Iya kan harus penghormatan diterima? kepada Bunda Maria itu kan sudah Loh, siapa keniscayaan. yang tidak menghormati Bunda Maria? Iya. Itu sudah Siapa yang nubuat, tidak mau- nubuatan kitab suci itu. Iya. Tidak bisa Siapa yang tidak Ini menghormati? satu-satu, kamu kambuh lagi. Lu satu-satu. Bene, siapa? Ah. Siapa yang tidak menghormati Bunda Maria? Ya, kalian kan tidak menghormati, kalian menggugat terus apa yang Katolik berikan kepada Bunda Maria, hormati dia. Iya, kalian definisi terus menghormati protes itu ini, protes apa sana, dulu, protes ini. Bene? Bagaimana ini? Iya, yang kau maksud dengan menghormati itu bagaimana maksudnya? Iya, jangan kalian menghujat Maria. Di Gitu mana loh. kami Ya menghujat? kan? Di mana? Kalian menghujat Contoh. seolah-olah Maria itu Farisi, seolah Maria itu Pontius Pilatus. Yang itu Loh, nggak pernah sejak kalian hujat kapan Pontius Pilatus. siapa yang Farisi nggak bilang pernah. begitu? Justru Maria dalam bentuk Jaga terhadap itu mulut Yesus. kotor kau itu. Itu salah kalian. Jaga itu Maria mulut kotor itu kau figur itu bau, agung. bau tanah sudah tuh Sadar. mulut turun kau. Siapa yang bilang Maria itu Pontius Pilatus? Itu mulut kotor betul itu mulut itu ya. Fitnah. Ah, Bene, lu nggak udah kamu udah Aduh. bagus, ada kemajuan, ngomong udah ada berhentinya. Maria itu hamba Tuhan, kita selalu bilang. Karena Maria sendiri bilang, aku ini hanya hamba Tuhan. Lalu Maria mengatakan dia membutuhkan juru selamat. Siapa Aduh, Bene? gimana sih? Siapa dari Kamu kan kami di belum selesai sini? ngomong kok Kau diam dicuekin, dulu, ditendang kau diam sana, dulu. tendang. Kau diam dulu. Siapa? Kau sebut nama yang pernah bilang Maria itu Pontius Pilatus. Siapa? Siapa Bene? Ya kalian semua memperlakukan Maria Siapa? seperti itu. Di mana saya bilang Ya, seperti Farisi bisa- gitu loh, seperti Pontius Di mana? Pilatus yang dibenci. Siapa? Tidak pernah itu kalian membenci Maria seperti membenci Pendusta, Pontius kau Pilatus, pendusta. Siapa yang membenci bilang? Farisi. Di mana? Maria, begitu terus. Kamu Itu kan bisu suatu selamanya ya. keniscayaan, dia harus dihormati. Kamu mau taruhan, kamu Ya, bisu segala selamanya. keturunan Kalau akan kamu menyebut bisa aku buktikan. berbahagia. Kalian kau termasuk turunlah. keturunan mana? Kau pendusta. Begitulah kalau turunan iblis tuh sukanya pendusta saja. Nyerocos saja kamu naik di sini, cari panggung aja kamu di sini ya. Main nuduh ini nggak bagus nih sama Sejak Katolik ini. kapan kami bilang Maria itu Pontius Pilatus? Kamu loh yang bilang itu, Bene. Ya. Itu keluar dari mulut kotor kau itu. Ya. Wajar. Dengar tuh Nyongli tuh. Ya, Nyongli tuh. Tuh Itu- teman kau tuh. Itu Ya. kelamaan di gereja Katolik jadi gitu Nyongli. Gitu tuh Nyongli. Kelamaan tuh sembah-sembah patung tuh jadi begitu otaknya tuh. Bang, jangan bawa agama-agama kami, Bang. Agama kami itu Lah benar. itu teman kamu itu. Nyong, suaranya kamu deketin biar jelas Nyong pesanmu, deketin itu enggak suaramu kecil. Deketin. Bang, jangan ajari kami untuk tidak Terlalu kecil. menyukai ajaran kami. Apa dulu pula dari yang kau gua, bilang Maria, Nyong. Nyongli? Geser patungnya Nyong. Kalau Ya, bagus. kamu kalau di depan Siap. patung suaramu keras sekeras guntur. Kamu di sini Nggak dengar kumur-kumur. suara Nyong. Geser patungnya. Deketin ke bibirmu. Kalau di depan patung suara mah segede Dalam guntur iman gitu loh. kami, dengar, Bang, dalam iman kami, Ya. patung itu disebut arca. Kami Ya, bukan terus? menyembah, tapi Apa? kami menghormati Kamu apa? sebagai Oke. bunda kami. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Ya sudah. Aku ndak mau itu. Aku mau tanya.
Menurut kamu, ketika kamu berhadapan dengan patung Tuhan Yesus, apakah engkau sedang berhadapan dengan wakil dari Tuhan Yesus? Aku Tidak. tanya dulu. Tidak. Tidak ya? Itu tanggapan Ya. pribadimu atau pandangan gerejamu, Nyongli? Ini tanggapan pribadi saya. Oh, tanggapan pribadi. Boleh nggak dalam ajaran Katolik umat itu berbeda dengan ajaran gereja? Boleh nggak, Nyongli? Enggak boleh. Bolehkah? Enggak ya? Nah, kalau saya tunjukkan kamu bahwa pengajaran gereja Katolik, setiap umat Katolik ketika berhadapan dengan patung, tetapi tidak memandang patung itu sebagai perwakilan dari Tuhan Yesus, maka dia dianatema. Kamu terima nggak itu, Nyongli? Tidak, saya tidak terima. Lah, tapi kok itu pengajaran gerejamu, Nyongli? Bang, dengar saya bilang, kami beribadah. Saya bersama tidak Bunda bilang Maria. beribadah. Saya Ya, bilang, tadi kamu kalau Bang, berhadapan bang. dengan patung Tuhan Yesus, kamu anggap itu sebagai representasi dari Tuhan Yesus, atau hanya sekadar patung biasa begitu? Ya, kalau dalam ajaran kami ya arca patung itu simbol Iya. gereja. Nah, kau tunjukkan ajaranmu yang mana? Karena saya punya dokumen Katolik. Maksudnya ajaran apa, Bang? Ajaran gerejamu. Ajaran kalian itu beda. Ajaran resminya, Saya ajaran bukan resminya. sama ajaran kamu, ajaran gereja kamu, ajaran gereja Katolik yang mengatakan bahwa patung itu hanya arca biasa saja, hanya simbol saja. Arca bukan itu. Dengar, Bang. Yang bilang Arca kamu yang itu bilang arca lo ya. Iya, itu memang arca. Di mana itu tertulis di dalam pengajaran Katolik? Di mana itu tertulis di dalam tradisi kami itu tradisi kami, Bang. Iya. Itu tradisi kami ya. Oke, lebih Bang, tinggi Bang punya tradisi. gereja. Bang nggak Oke, ada saya tradisi tanya. nggak? Bang nggak Oke, ada lebih tradisi. tinggi. Iya, Jawab saya dulu, tanya. Bang ada tradisi nggak? Ada tradisi. Siapa bilang tidak ada tradisi di Protestan? Iya, tradisi abang itu. Tapi jangan dulu lari ke gereja sana. abang itu apa? Saya mau selesai dulu sama Saya kamu tanya soal dulu, patung. Saya tanya tradisi abang dalam gereja abang itu biasakanlah apa? Abang jawab dulu. biasakan itu kalau diskusi selesai dulu satu topik baru pindah topik berikutnya. Biasakan, ya. Jangan karena kamu sudah merasa tidak punya jawaban, kamu alihkan. Saya nggak suka seperti itu. Dan kalau aku sudah tidak suka diskusi dengan orang lain, ya cuman satu saja. Ya, bersin aku nanti. Sekarang kau buka mic-mu. Ya. Jangan biasakan loncat-loncat. Ya. Bang, ini saya nggak ini ya, kasih mic-nya off ya. Iya, saya tanya sama kamu, tunjukkan pada saya dokumen gerejamu yang mengatakan patung itu cuman arca. Ayo. Tunjukkan pada saya. Itu tradisi kami, Bang. Iya, Itu tunjukkan tradisi kami. itu tertulis di mana? Bang. Itu tradisi itu tertulis di mana? Ya, itu kan tradisi gereja kami dari dulu sampai sekarang gitu. Iya, tidak ada datanya mengatakan itu tradisimu, karena saya punya data lain yang juga adalah tradisi gereja Katolik. Bang, menghormati dan menyembah itu beda. Saya tidak bilang menyembah. Aduh, nih orang dari tadi saya bilang ya. Biasakan itu Nyongli pasang telinga. Dari awal saya bilang saya tidak sedang bicara mengenai menyembah. Yang saya bicarakan ketika kau berhadapan dengan patung Tuhan Yesus,
Apakah kamu memandang itu adalah representasi dari Tuhan Yesus? Atau hanya sebatas patung saja? Representasi dari Tuhan Yesus. Kamu tahu arti kata representasi? Dari Tuhan Yesus, ya. Nyebut aja belepotan. Dengar bang. Belepotan. Belepotan saya ada mau jawab. Tadi kau bilang cuman arca. Sekarang kau bilang representasi. Bang, yang benar yang mana? Bang, ini kadang representasi. Kadang representasi, kadang arca. Gimana sih? Bang, arca itu simbol. Nah, kadang simbol, kadang Bang, representasi. Kamu tahu nggak? Saya tanya dulu. Kamu tahu nggak arti representasi? Sabar dulu. Nah, Ia menyampaikan isi hati seperti berdoa. Ya bang ya. jangan masuk berdoa. Menyampaikan doa. Saya masuk simbol atau representasi. Kalau bicara representasi, berarti Tuhan Yesus hadir di situ. Dia hadir di situ. Kan? Itu kan sama aja. Loh, saya tanya sama kamu, betul nggak? Ketika kau berhadapan dengan Iya, itu betul. Berarti di depanmu betul, hadir Tuhan Yesus di dalam patung itu. Betul? Betul? Iya. Oh, berarti Allah masuk dalam patung, begitu maksudnya? Iya. Iya. Katolik menghujat Allah. Allah kok bisa masuk dalam patung? Aduh. Terus saya mau tanya, simbol dari agama abang itu apa? Simbol dari saya agama tidak abang bicara itu simbol dulu. Kamu sadar nggak ngomong? Kamu sadar nggak? Kamu dengan hati nuranimu nggak bicara? Kamu dengan akal pikiranmu kah? Dengan hati, saya Kristen. Dan saya tidak pernah mengatakan Allah itu bisa diwakili oleh patung. Bang, kalau nggak ngerti ajaran kami, ya jangan ngolok-ngolok. Loh, yang ajaran saya kami, tanya, makanya saya ulang nih. Benar. Ya, ajaran sesat itu ajaran Katolik. Kenapa patung bisa mewakili Allah? Kalau ajaran sesat itu tidak mengenal Tuhan, Bang. Bang, ini mungkin ajaran sesat apa? Berarti Tuhanmu patung, berarti. Nyongli. Tuhan itu sama. Dia nggak ngerti arti kata representatif. Kamu itu asal ngomong aja. Jadi gini Nyongli, saya kasih tahu nih ya. Bang. Dengan penuh kesabaran nih, sekali lagi saya kasih tahu sama kamu. Representasi artinya ketika kau berhadapan dengan patung itu lambang kehadiran Tuhan Yesus di depanmu. Menggantikan, Bang. Ya? Menggantikan representatif. Jadi patung itu menggantikan Tuhan Yesus. Itu. Jawab, udah dengan kesabaran tuh, penuh kesabaran. Itu. Jadi kamu jangan cuman sekadar, representasi, tapi kamu tidak tahu artinya representasi. Untuk menghormati. Ya, diganti lagi. Tahu nggak? Aduh, ampun, aku sudah, aku nyerah. Aku mau minum Paramex dulu Silakan. Ya, Bang Lasroha kali bisa. Begini, Nyongli. Ya begini aja deh, kamu terlalu berat buat kamu. Aku tanya baik-baik dengan kamu dari hati terdalam. Menurutmu arti dari anak sulung itu apa? Gimana, Bang? Menurutmu kalau orang misalkan Nyongli disebut Nyongli itu anak sulung, itu artinya apa? Sabar ya Romoli. Apa? Anak sulung ya, anak satu-satunya. Anak sulung, anak satu-satunya. Itu dari kamus besar apa itu? Gimana? Maksudnya nih, Bang, ini pertanyaan temanya apa? Larinya ke anak sulung. Iya, kamu tadi sudah mulai berhalusinasi. Kamu bilang anak sulung itu anak satu-satunya. Makanya coba cek, pakainya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jangan pakai KBRSJ, Kamus Besar Rumah Sakit Jiwa, supaya kita enak ngobrolnya.
Bang, Aku tanya dulu. bang ini terlahir dari Kristen gak? Bang Aku terlahir tanya dari dulu, Kristen nggak? sudah jangan ganti topik. Pernah, Anak sulung, pernah abang dibaptis, anak nggak pernah anak kan? sulung Kalau nggak artinya apa, pernah, Nyongli? kalau nggak pernah itu nggak udah. Kalau Saya nggak sudah pernah dibaptis, ya saya sudah udah, jangan dibaptis. diskusi. Kami Iya, Nyongli, saya sudah udah dibaptis. dibaptis. Saya sudah dibaptis. Nah, Nyongli, pastilah Oke, saya kalau sudah. udah dibaptis, Sudah, sekarang anak sulung dulu. Arti anak sulung apa? Secara wajar dan normal arti anak sulung apa? anak sulung kan anak yang tertua, anak pertama. Yes, itu. Kamu tadi bilang anak tunggal, anak pertama kan, anak tertua, betul? Berarti kalau tertua berarti ada yang lebih muda, adeknya, betul? Nah, terus kenapa? Nah, di Alkitab dikatakan, Injil Lukas mencatat ya. Dia bilang, maka Maria membungkus dengan kain lampin anaknya yang sulung itu Yesus. Berarti Yesus punya adik, setuju? Tidak. Loh, berarti bukan anak sulung dong Yesus. Ya, Yesus anak sulung, Nah, tadi sulung artinya apa, Nyongli? anak pertama. Nah, berarti ada yang kedua, ketiga, betul? Tidak ada. Gimana anak pertama tapi nggak ada yang kedua? Nyongli, coba jujur. Jangan keracunan tradisi, jujur. Anak sulung, dibungkusnya lah anaknya yang dengan kain lampin, anaknya yang sulung itu. Oke? Betul, Nyongli? Itu di Injil Lukas dicatat seperti itu. Pertanyaanku, kalau Lukas mencatat seperti itu, berarti Lukas memahami bahwa Yesus punya adik, betul? Yesus adalah anak pertama, anak satu-satunya. Tidak Loh. ada anak selain Yesus. Apa bedanya tunggal dengan sulung kalau gitu? Ya, nggak ada perbedaan. Rib bahasa Indonesia. Ya, saya serahkan kembali kepada yang berwenang. Sudah, nggak sanggup. Nyong, tadi kan bicara mengenai patung nih. Turunin aja. Pusing kepala gua. Bentar. Bang, Nyong, tadi kan bicara mengenai patung, nih patung. Nah, Yesus ketika ada di dunia bicaranya begini, suatu saat nanti kita akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, itu berarti kita menyembah itu dalam iman. Nah, ada satu peristiwa ketika Thomas, dia bilang, aku nggak akan percaya Yesus bangkit. Aku nggak akan percaya tuh. Gitu. Kalau sebelum aku mencucukkan tanganku ke bekas lukanya Yesus gitu. Nah, kemudian karena Yesus mengasihi Thomas, dia hadir. Tapi Yesus mengkritik. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tadi di Katolik sementara mengajarkan bahwa patung itu adalah wakil Kristus. Yang mewakilkan Kristus. Padahal Kristus mengajarkan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nggak perlu itu ada patung-patung, nggak perlu. Itu Yesus sendiri, Tuhan yang ngomong, Tuhan yang mengkritik Thomas karena dia bersikuku, aku nggak akan percaya. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Meskipun kita tidak melihat Allah, kita percaya dari ajaran kitab suci bahwa Allah itu maha hadir. Jadi nggak perlu ada patung-patung. Nah, Katolik mengajarkan menolak ajaran Yesus. Bahwa kita harus hidup oleh iman. Sama seperti di Roma 1. Ayat 16, 17, 18. Nah, gimana pendapat kamu nih mengenai patung? Kenapa kamu menolak ajaran Yesus? Iya, kalau pendapat saya mengenai patung kami, arca kami itu dari dulu itu tradisi kami di gereja Katolik. Nah, tradisi benar. Kalau bertentangan dengan ajaran Yesus gimana? Kalau bertentangan, jadi kamu harus bagaimana sikapnya?
ya maksudnya selagi tradisi gereja kami gitu ya saya ikut. Iya, bertentangan sama ajaran Yesus. Yesus sudah mengkritik Thomas, dikritik. Karena Thomas menuntut, dia harus melihat dulu lukanya, bukan hanya melihat Yesus bangkit, tapi dia ingin mencucukkan tangannya ke bekas lukanya. Dan kemudian Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tiba-tiba kita harus percaya bahwa Allah itu maha hadir. Misalnya Yesus ngomong di Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalian mengatakan, enggak, bohong kau Yesus. Kami harus ada patung. Yesus tuh hadir terus dalam hidupmu. Tapi kamu ngomong sama patung, menghadap patung. Kamu tuh menolak ajaran Yesus. Dan kamu dengan alasan, Yesus ini tradisi kami, Yesus, gitu. Ya kamu mau terima ajaran Yesus apa mau terima tradisimu? Ya tradisi kami gitu ya. Apa yang sudah ditetapkan? Saya ya, kami harus tanya, ikut. kamu lebih menerima ajaran Yesus langsung? Ini yang kamu anggap Tuhanmu, kamu ngaku, Yesus engkau Tuhan kami, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi ajarannya kamu tolak. Bahkan kamu hina dia, kemahadirannya kau hina dengan menghadirkan patung. Padahal di dalam Yesaya dikatakan kemuliaanku tidak itu akan kata- terwakili oleh kata abang patung. ya, tapi kata iman kami tidak hina. Kami menghormati, kami menyampaikan iman kami lewat ajaran Katolik Iya, kami. ajaranmu tidak sesuai. Dengerin, ajaranmu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Allah itu maha hadir, nggak usah ada patung-patung. Loh, mana dia? Udah turun ya? Ngeri ya. Ketika dipakai kata representatif itu, mengerikan loh. Iya. Kenapa? Karena representatif itu bisa berkata begini, yang asli nggak usah datang. Aku aja yang ada di sini. Karena sudah Gitu loh. mewakilkan. Benar. Atau pernyataan kedua, representatif ini adalah utusan daripada yang sebenarnya. Kan gila itu. Jadi kalau kamu bilang patung itu adalah representatif, pernyataan pertama adalah Katolik mau berkata, kami nggak perlu yang asli, kamu cuman butuh yang ini aja, patung. Atau kedua, mau menyatakan, ya udah, ini adalah utusan yang asli. Kami hanya butuh yang ini, utusan ini. Gila nggak kalian? Gitu loh. Pengajaran seperti apa Mana dia? seperti Kabur. itu? Kabur dia. Gila itu. Gila, masa artinya patung yang jadi Tuhanmu. Nah, jadi ketika Yesus, ketika Allah ada masalah di padang gurun, dipatuk ular. Nah, kemudian Allah mengatakan, nih, dirikan patung tembaga ular tembaga, ditinggikan. Nah, sesudah masalah itu selesai, patung itu tidak dipakai lagi. Tapi ada yang salah persepsi, ada yang salah, ada yang menyimpang. Kemudian patung tembaga itu terus dimuliakan. Nih, disuruh dihancurkan tuh. Nah, sama sekarang ketika kehadiran Allah disalahartikan harus melalui patung, ajaran itu tuh harus hancur. Sama seperti patung tembaga yang disalah persepsikan tuh, makanya suruh dimusnahkan itu. Masa patung menghadirkan Allah, padahal di Yesaya tuh ngomong kemuliaanku tidak akan kuberikan kepada siapapun, kepada patung nggak ada.
Nggak mungkin patung itu representasi dari Allah, nggak mungkin. Dia tuh nggak bisa ngomong, bisu. Nggak ada satupun pesan yang bisa ditangkap dari keadaan patung. Mengerikan, ngeri kalian katro. Iya, tadi memang kan di konsili juga itu data Pak Ben-Hur kan bilang yang menolak proskuneo kepada patung itu terkutuk tuh, bayangin ajarannya sampai gitu. Membagongkan itu ajaran itu. Urus saja protestanmu. Bilang sama romomu ya, jangan playing victim kau ya. Hilarius jangan playing victim. Sejak ini kalau kalian Martin Luther udah keluar, kenapa kalian kejar-kejar? Kalian mau bun-bun itu. Terus kalian marah karena Protestan makin banyak. Sekarang udah hampir 1,2 tuh. Kalian marah juga. Ngajak perang 30 tahun. Marah lagi, bikin konsili Trente, membidatkan. Romomu nggak terima, udah dirubah karena kalah merubah. Kita ini adalah saudara seiman. Romomu nggak terima, romo kafemu. Kita itu, kata konsili ini ya, konsili kamu yang ngomong, kita ini disaturagakan dengan Kristus. Kalian tuh penolak konsili. Itu konsili Vatikan II mengatakan Protestan itu disaturagakan dengan Kristus. Kalian memang pemberontak. Ajaran Yesus diberontak. Perkataan Maria diberontak. Konsili diberontak. Dasar pemberontak kau. Pembangkang kau.